Tival, selamat siang. Ini kabarnya polisi akan segera merilis begitu penyebab kematian dari Arya Daru. Apakah sudah ada informasi pukul berapa polisi akan menggelar jumpa pers, Tival? Awalnya kami menerima kabar pada pukul 1:30 siang waktu Indonesia Barat, Polda Metro Jaya akan mengumumkan hasil penyelidikan atas kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Arya Daru Pangayunan. Di sini tempat kami melaporkan sekarang di ruang Serbaguna Satya Prabu Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Namun belum lama ini, kira-kira 3 menit yang lalu sebelum laporan langsung ini saya sampaikan, pihak Polda Metro Jaya menyampaikan rencana untuk penyampaian keterangan pers diundur 1 jam. Sehingga nanti baru akan diumumkan nanti sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat atau sekitar pukul 2:30 sore waktu Indonesia Barat, masih di ruang yang sama dengan rencana yang masih kurang lebih sama. Nanti akan diumumkan langsung hasil-hasil penyelidikan ataupun juga penelusuran kasus yang sampai dengan saat ini masih dijalankan oleh polisi, dan nanti akan diumumkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya bersama dengan jajaran lembaga ataupun juga badan-badan terkait yang membantu proses penyelidikan ini. Butuh konfirmasi lagi sesungguhnya siapa-siapa saja pihak yang akan ikut terlibat, karena kalau melihat papan nama di meja tepat di belakang saya ini ada dari pihak APSIFOR, Asosiasi Psikologi Forensik, ada di sana, kemudian perwakilan dari Rumah Sakit RSCM juga ada di situ, lalu juga dari jajaran Direktorat Reserse Siber ada di sana, Puslap Polri juga ikut nantinya akan berada dalam forum konferensi pers kali ini, dan nantinya juga akan menjelaskan sejumlah bukti yang bakal digelar langsung di sini. Walaupun kemudian kami sebelum laporan langsung ini sudah sempat melihat beberapa bukti yang bakal dijelaskan lebih rinci, lebih detail oleh polisi. Apakah seluruh bukti itu ada keterkaitannya dengan kasus kematian Arya Daru Pangayunan yang ditemukan tewas di kamar indekosnya pada 8 Juli 2025 lalu di indekos kawasan Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat. Yang masih jadi tanda tanya sekarang, selain bukti-bukti CCTV dan korelasinya atau keterkaitannya dengan kematian Arya, adalah hasil autopsi. Kalau kita ingat lagi dari Polda Metro Jaya beberapa hari lalu sudah mengakui telah mengantongi hasil autopsi terhadap jenazah Arya, kemudian proses dari laboratorium forensik terhadap sejumlah data atau bukti-bukti ini juga sudah dikantongi. Lalu sejauh mana bukti-bukti itu atau hasil analisis itu bisa mengaitkan dengan motif dan juga dugaan pidana di balik kematian Arya Daru Pangayunan di kamar indekosnya dalam saat itu kondisinya wajah terlakban. Nah, ini juga yang bakal menarik buat dicermati, apakah ada bukti ataupun juga hal-hal yang memenuhi unsur pidana di sini, mengingat sampai dengan detik ini hitungannya sudah 21 hari kematian Arya Daru ini terungkap ke publik sejak jasad ditemukan di tanggal 8 Juli 2025. Sampai dengan sekarang polisi belum menerangkan detail hal apa yang memenuhi unsur pidana di balik ditemukannya jenazah Arya dan hal-hal lain yang berkorelasi dengan kematian Arya di kamar indekosnya. Ini keadaan sekarang, masih ada beberapa pewarta yang menunggu momen untuk keterangan pers ini bakal disampaikan nantinya. Tapi saya mau coba mengajak Anda untuk lebih dekat lagi melihat bukti-bukti yang juga disajikan di sini oleh polisi beberapa saat yang lalu. Ini adalah bukti-bukti yang dugaannya adalah berkaitan langsung dengan temuan-temuan barang yang ada dalam tas Arya yang ditinggalkan saat itu di Kompleks Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Yang saya lihat ada perekam video digital atau DVR ada di sini, kemudian ada komputer jinjing atau laptop, kemudian tas laptop, ada jaket juga di sini, lakban kuning. Ini yang disebut lakban kuning yang dibilang oleh polisi dibeli oleh Arya bersama dengan istrinya di Yogyakarta. Lalu ada barang-barang lainnya, termasuk yang menarik perhatian saya yang juga masih butuh konfirmasi adalah 1 unit ponsel. Ada 1 unit ponsel yang tergelar di meja barang bukti ini. Apakah ini berkaitan langsung dengan ponsel Arya yang awalnya kami pahami ini dilaporkan hilang dan masih dicari posisinya hingga saat ini oleh penyidik, atau justru ini milik pihak lain yang sedikit banyaknya akan berkaitan dengan proses digital forensik yang dilakukan oleh polisi, oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum untuk mengetahui
percakapan atau hal-hal lain yang berkaitan langsung dengan kematian Arya Daru Pangayunan. Ini semuanya masih jadi tanda tanya dan masih butuh konfirmasi saat keterangan pers akan disampaikan lagi nanti oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat kalau tidak kembali berubah. Yan? Ya baik, selain juga alat-alat bukti yang sudah ditampilkan saat ini dan ada di belakang Anda begitu. Apakah Anda sempat mendengar begitu, karena saya tahu bahwa Anda juga sudah memantau di Polda sejak tadi pagi. Adakah fakta-fakta baru yang Anda dengar di lingkungan Polda saat ini terkait dengan kasus ini? Sebetulnya dari yang kami cermati, yang kami pahami sampai sekarang, Yan, masih terbatas pada pendalaman. Itu yang masih berkali-kali disampaikan oleh polisi, terutama dari bukti-bukti terbaru yang sudah menyeruak juga ke permukaan, yang sudah ditampilkan juga ke publik, perihal video CCTV saat Arya berada di sekitar kompleks Kementerian Luar Negeri, berada di teras atap atau rooftop Kemenlu selama 1 jam lebih, 1 jam 26 menit, lalu ada peninggalan barang-barang belanja dan tas milik Arya di tangga di lantai 12 menuju ke arah rooftop kantor Kementerian Luar Negeri. Ditambah lagi di dalam tas itu ada rekam medis rawat jalan yang dipegang atau yang dimiliki oleh Arya, plus dengan ada obat-obatan, nota, kemudian ada beberapa barang berharga lain yang kemudian coba ditelusuri oleh polisi. Yang jadi pertanyaan adalah apakah seluruh barang ini masih ada kaitannya dengan kematian dari Arya yang kondisinya di awal saat ditemukan 8 Juli oleh penjaga indekosnya di Gondang Dia Menteng, Jakarta Pusat, dalam kondisi wajah terlakban. Terutama lagi adalah masalah lakbannya. Apa maksud dari adanya lakban itu dengan kondisi Arya ditemukan jasadnya dalam kamar dengan kondisi terlakban? Apakah ada kaitannya dan adakah maksud pesan tertentu? Dan juga menarik untuk dicermati apakah ini adalah kasus pidana pembunuhan atau pidana bunuh diri atau justru ada pidana lain. Terlepas dari itu semua, yang juga menarik dicermati adalah motif. Karena dalam beberapa kali kita berdiskusi dengan sejumlah analis ataupun juga kriminolog maupun juga beberapa pihak lainnya yang mencoba mendalami lagi perkara ini, yang juga menarik adalah motif. Ini yang harus didudukkan dulu setelah bukti-bukti didapatkan, kemudian hasil otopsi diakui juga sudah dipegang oleh polisi, maka yang perlu bisa menjadi perhatian adalah motifnya. Apa motif dibalik kematian itu sehingga bisa dikeluarkanlah pandangan atau analisis ada atau tidaknya tindak pidana dibalik itu semua. Yang kami pahami sejauh ini bahwa tampaknya polisi masih coba untuk membuka setiap bukti, fakta, data secara detail dan saksama, sehingga ada kesan tidak mau terburu-buru untuk mengeluarkan pernyataan pidana apa yang muncul di balik kematian Arya atau ada hal lain di balik kematian Arya ini. Sehingga inilah yang bakal kami tunggu kira-kira 1 jam lebih dari sekarang. Kalaupun itu tidak akan berubah, 14.30 Direktur Reserse Kriminal Umum akan menyampaikan keterangan atau hasil dari penyelidikan sejauh ini yang dijalankan oleh Polda Metro Jaya, Yan. Ya baik, kita tunggu bagaimana informasi lebih jelas yang akan dirilis oleh Polda Metro Jaya yang akan dilangsungkan pada pukul 14.30 nanti. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Tifa Solesa dan juru kamera Fafarid melaporkan langsung dari Mapolda Metro Jaya.